Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Bengkulu, teman-teman media, agar kami bisa memenangkan kontestasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di tanggal 27 November yang akan datang. Amin. Karena hemat kami berdua bersama Ibu Mary, kemenangan Rohidin Meriani adalah kemenangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kemenangan Rohidin dan Meriani adalah cita-cita dan harapan masyarakat Provinsi Bengkulu. Kemenangan Rohidin dan Meriani adalah yang dipastikan dengan komitmen besar yang akan selalu menjaga budaya dan sejarah Bengkulu. Sinergi baru. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana pada waktu deklarasi di tempat posko pemenangan, saya akan kembali menyampaikan komitmen kami berdua. Dan komitmen ini sesungguhnya merupakan permintaan dari seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kami tidak akan pernah membebani masyarakat Bengkulu dengan yang namanya kenaikan pajak. Karena begitu terasa di kota ini, dengan kenaikan pajak yang luar biasa, masyarakat sangat terbebani dan ekonomi mengalami stagnansi. Kemudian yang kedua, kami berkomitmen bahwa kami tidak akan pernah berhutang dengan pihak manapun. Karena dalam etika pemerintahan harus dibangun dengan kekuatan kemandirian di samping membangun kerjasama yang baik dan produktif dengan semua pihak. Kami tidak ingin daerah ini tergadai dengan hutang dan banyak hak-hak ASN, hak-hak masyarakat yang akhirnya terbengkalai. Kemudian yang ketiga, kami berkomitmen berdua dengan amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Karena mengapa Bapak sekalian, jabatan gubernur dan wakil gubernur itu adalah amanah masyarakat Bengkulu yang amat sangat tinggi nilainya. Saya bersama Bu Meriani berkomitmen dan berjanji, kami tidak akan pernah meninggalkan jabatan ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan tugas kami. Karena kami juga pernah merasakan Bapak sekalian, kalau sampai kepala daerah menghilang pergi entah kemana dalam waktu yang cukup lama. Bahkan pada waktu itu sampai ada masyarakat membuat slogan walaupun agak ringan tapi sungguh menyentuh bagi hati kami, Pak. Sampai kepala daerah buat daftar DPO oleh rakyatnya. Kami berkomitmen, kami tidak akan pernah meninggalkan tugas kami di daerah ini. Kemudian yang keempat, kami pun tadi berkomitmen sebagaimana di awal kami sampaikan, daerah ini harus dijaga warisan budayanya. Kami akan jaga warisan sejarahnya. Karena Bengkulu ini bukan kami yang menciptakannya, tapi apa yang kami lakukan hari ini adalah warisan sejarah masa lalu. Apa yang kami teruskan hari ini adalah tonggak sejarah yang sudah dibangun oleh masa lalu. Kecil saja Bapak sekalian, persoalan nama-nama sejarah tidak boleh diganti di daerah ini. Saya mendapatkan masukan dari para pelaku sejarah, orang-orang yang sangat berperan di daerah ini. Begitu nilai histori, begitu kearifan lokal dengan sebutan-sebutan simpang, sepele sekali. Tapi sungguh itu mengonyak hati masyarakat Bengkulu ketika simpang diganti dengan bundaran, walaupun skala sepele sekali. Dan nama-nama histori itu sudah sangat melekat, tertanam di bumi Rafflesia yang kita cintai. Rasanya sekalian ketika kita mengenal sebutan Simpang 5 Ratu Samban Kota Bengkulu, ada histori sejarah di situ. Dia bukan bundaran, Pak. Nah, begini komitmen kami bersama Bu Meriani. Mungkin memang tidak terlalu kelihatan dari sisi aspek, dari sisi physically, namun kami melihat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga dengan baik. Terakhir, kami berdua berkomitmen untuk menyempurnakan dan menuntaskan secara optimis semua program pembangunan yang sudah kami rancang dengan baik dan sudah saya jalankan selama saya memimpin Bengkulu. Contoh saja sekalian, kalau soal pembangunan jalan, saya bersama Wakil Gubernur menjabat 6-7 tahun, saya sudah melakukan perbaikan renovasi jalan di Provinsi Bengkulu seluas sepanjang 483 km. Andai itu di rumah semua dilakukan di kota Bengkulu, pasti akan jauh sudah lebih baik sekali. Sudah 480 km. Bapak bisa lihat dalam Tebak Monok ke Benuang Galing 30 km, Pak. Itu kalau disebar di kota Bengkulu mungkin sudah 10 ruas jalan. Bapak sekalian lihat Simpang Beringin 3 arah Benuang Galing, bengkok maksud saya. Iya, daerah Apur 30 tahun tidak pernah dibangun. Panjangnya berapa? 34 km. Bapak tahu daerah menghubungkan antara Bengkulu Tengah dengan Bengkulu Utara
Itu juga 35 tahun tidak pernah dibangun sekalian. Alhamdulillah 32 kilo sudah kita bangun. Simpang Sendawar masuk arah Maras keluar dengan perbatasan Bengkulu Selatan 28 kilo. Juga 30-an tahun tidak pernah dibangun. Kami pastikan bahwa infrastruktur yang kami bangun sekalian sudah amat sangat jauh mengalami kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami juga membangun sekalian, Bapak bisa lihat bagaimana Enggano selesai, pelabuhan nelayan di Selumadan Kabupaten Kaur, terminal tipe A yang akan segera dibangun di Air Sebakul. Alhamdulillah sekalian. Dan juga kami ingin memastikan, saya memang bukan siapa-siapa dalam konteks jabatan politik dan jabatan kenegaraan. Saya lahir dari masyarakat Bengkulu biasa. Namun saya ingin memastikan selama saya memimpin Bengkulu, belum sampai 10 tahun, puluhan triliun dana APBN masuk ke Bengkulu. Bapak tahu, ruas tol yang pertama hampir 5-6 triliun. Ratusan miliar masuk ke Enggano. Puluhan miliar masuk ke Selumadan Kabupaten Kaur. 400-an sekian miliar untuk pembangunan jalan. Saya ingin memastikan puluhan triliun dana APBN bisa saya masukkan ke Bengkulu. Bukan bermaksud menyentil siapapun sekalian. Tunjukkan dengan saya, teman-teman media. Kalau ada dana APBN dalam bentuk proyek yang betul-betul mega proyek di tingkat kota Bengkulu selama 10 tahun terakhir. Saya tidak mendapatkan data itu satu pun. Yang selalu orang mengatakan konektivitas, hubungan kedekatan, backup pemerintah pusat. 10 tahun menjabat, saya tidak melihat satu pun proyek APBN yang ada di kota Bengkulu.